bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Jumpa lagi Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini kita mengawali hari pertama dalam pekan biasa yang keempat. Kita akan disapa oleh Tuhan melalui Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Renungan kita diberi tema kata mempunyai kekuatan. Renungan ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Agnes PRR dari komunitas PRR Cimanggis, Bogor. Doa-doanya akan dipimpin oleh Suster Maria Dominik dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta, dan bacaan Injilnya dibawakan oleh Suster Maria Anunsia dari komunitas PRR Yogyakarta. Mari kita siap hati, kita menyambut hari baru dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, penuhi hati kami, jadi tempat tinggal-Mu. Pengajar maha bijak, Bapa kaum melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami, lawan godaan setan, dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami, yang damaikan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas cinta, penyelenggaraan dan penyertaan-Mu bagi kami, teristimewa nafas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas hari baru yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami mampu melawan, menolak segala bentuk roh-roh jahat yang ada dalam diri kami, sehingga kami tidak dapat dikuasai oleh roh-roh jahat tersebut, sehingga kami dengan Roh Kudus-Mu senantiasa mewartakan karya dan kasih-Mu serta cinta-Mu kepada sesama yang ada di sekitar kami. Nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu,
datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini, kata mempunyai kekuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, rasa kagum muncul ketika seseorang melihat sesuatu hal atau peristiwa yang menakjubkan. Tentu akan disertai dengan berbagai ungkapan kata dan reaksi yang berbeda-beda pula. Dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Markus mengisahkan bahwa perjumpaan Yesus dengan seorang yang kerasukan roh jahat terjadi setelah Yesus dan para murid menyeberangi Danau Galilea. Diceritakan bahwa kondisi fisik dari orang yang dirasuki oleh roh jahat itu sangat kuat, membuat orang-orang di sekitar tidak mampu menaklukkan dirinya. Orang-orang malah menjauh dan tidak mau mendekatinya, karena hidup mereka pasti akan terancam.
Ia mampu memutuskan rantai yang digunakan orang-orang untuk mengikat dirinya. Ia berteriak-teriak di segala tempat. Hal ini menggambarkan bahwa kuasa roh jahat menghancurkan, melumpuhkan kekuatan manusia untuk berpikir bijaksana, untuk bertindak yang baik, dan hidup secara normal sebagai manusia pada umumnya. Misi dari roh jahat pada prinsipnya adalah membunuh dan menghancurkan manusia. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang menarik adalah bahwa sekuat apapun kuasa roh jahat atas manusia akan takluk di hadapan Allah. Ketika orang yang dikuasai oleh roh jahat itu melihat dan berhadapan dengan Yesus, kuasa roh jahat di dalam dirinya menjadi lemah. Otoritas Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa menghalau kegelapan roh jahat diakui. Dan seketika itu pula roh-roh jahat takluk pada kuasa Yesus. Hanya dengan kata-kata Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Hanya kalimat ini yang terucap dari mulut Yesus. Dan seketika itu, roh-roh jahat itu pun pergi meninggalkan orang itu, masuk ke dalam ribuan babi, dan orang itu pun menjadi sembuh. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu bercerita tentang Yesus setelah melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus, menyelamatkan orang dari kuasa roh jahat. Kehadiran Yesus mengubah segalanya, yang jahat menjadi baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan Injil yang ditampilkan oleh penginjil Markus untuk kita pada hari ini, saya mau mengajak kita semua bahwa hidup bersama Tuhan, berjalan bersamanya, datang kepadanya, ada jaminan yang pasti. Hidup kita akan berubah jika ada kemauan untuk melangkah tanpa bersahabat dengan ketakutan. Hidup bersama Tuhan, kita tidak akan pernah temui jalan sesat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon anugerahkanlah ketentraman dan kedamaian di atas bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh mengalami kedamaian dan ketentraman, dan masyarakat pun boleh mengalami kebahagiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Teristimewa mereka yang senantiasa memohon doa dari kami. Kami mohon ya Bapa, hadirlah bersama mereka, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini masih dibelenggu oleh roh-roh jahat. Semoga ya Bapa, Engkau membebaskan mereka dari roh-roh jahat yang sedang membelenggu diri mereka, sehingga mereka boleh terlepas dari roh-roh tersebut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama dengan kami pada hari ini. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita pada hari berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati selalu.